Usai bekerja keras, kuda-kuda ini wajib dimandikan agar tetap bersih dan tidak mudah stres. Bahkan setiap 4-6 bulan sekali, kuda-kuda ini bebas mandi di sebuah sumber mata air. Saat mandi, kuda harus diposisikan berjauhan. Karena kuda jantan cenderung menyerang kuda jantan lain bila berdiri terlalu dekat. Jadi pemirsa, kuda-kuda di Simbuang, Tanah Toraja ini bisa digunakan untuk beraktivitas keluar masuk desa itu bisa sampai 4-5 kali dalam sebulan. Belum lagi kalau digunakan di sekeliling desa hampir setiap hari. Jadi memandikan seperti ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kuda-kuda ini tetap dalam kondisi sehat dan prima. Karena kalau sakit, warga akan kesulitan untuk beraktivitas. Selain itu, saat mandi bersama seperti ini, para pencari kuda juga bisa melihat langsung apakah ada kuda yang kuat dan cocok untuk dibeli. Kuda dewasa berusia minimal 5 tahun dengan pekikan dan lompatan terkuat saat mandi akan menjadi primadona. Harganya pun bisa meroket tinggi. Jika menemukan kuda yang potensial, transaksi akan berlanjut di rumah sang mateke. Tawar-menawar harga pun terjadi. Dan deal, kuda jantan berusia 6 tahun ini laku terjual seharga 6,5 juta rupiah. Bapak dulu punya kuda berapa? Waktu awal-awal gitu? Ya saya dulu itu ada 5 ekor, ada 3 ekor dulu. Kalau sekarang? Ya tinggal 3 ekor Pak. Tinggal 3. Tadi dijual? Dijual 1 ya, sisa 2 Pak. Sisa 2 Iya. kudanya? Tapi masih kecil Pak. Kudanya masih kecil. Iya. Itu tadi dijual, sayang tidak Pak sebetulnya itu Pak kudanya? Memang kita juga tapi ini karena banyak kebutuhan. Itulah nasib kuda kini. Dijual untuk kemudian ditukar motor atau sekedar menambal kebutuhan harian. Jangan tanya tentang nilai historisnya. Hal itu telah lama terlupakan. Tidak hanya kuda yang menjadi andalan. Kali ini tim Indonesiaku mengajak Anda menyambangi Desa Bandar Dalam, satu dari 55 desa tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Di sini, sapi yang menjadi andalan sebagai hewan pengangkut yang mampu menaklukkan medan. Kemiskinan terus mencekik wilayah ini, meski wilayah ini punya sejumlah komoditi alam yang melimpah ruah. Pisang, kopi, hingga getah damar jenis mata kucing tumbuh subur di sini. Jadi pemirsa, berada di tanah yang kaya nyatanya tak selalu menjamin bahwa warganya bisa hidup dengan sejahtera. Karena ada sejumlah faktor yang menghambat kesejahteraan warga di tanah mereka yang kaya. Dan kami akan membahas selengkapnya dalam Indonesiaku sore ini. Getah pohon damar menjadi harapan sebagian besar warga desa Bandar Dalam. Getah damar jenis mata kucing terbilang berbeda dengan getah pohon jenis lain. Getah pohon ini mengkristal dan tidak lengket di tangan. Proses panennya pun terhitung cepat. Dalam 1 bulan, damar bisa diambil 1-2 kali, tergantung kondisi cuaca. Dari sebatang pohon bisa didapatkan hingga 2 kg getah damar mata kucing sekali panen. Bahkan di musim penghujan, panen bisa lebih banyak karena tingginya kandungan air dalam tanah dan kelembapan akan meningkatkan produksi getah pohonnya. Ini nggak gampang untuk muternya. Jadi naik aja tadi saya butuh pelan-pelan, apalagi muter kayak gini, udah kita harus nahan berat badan. Di punggung sini berat sekali. Tapi inilah perjuangan warga untuk mendapatkan dari getah kayu damar mata kucing, karena getah kayu damar jenis mata kucing ini harganya bisa 3-4 kali lipat dibandingkan getah kayu damar biasa. Di saat para pria mengunduh getah, para wanita sibuk memungut getah yang berjatuhan. Dalam bahasa setempat, ini disebut ngelahang. Meski hanya serpihan, getah damar ini masih laku dijual.
Ini setelah dijual, biasanya tuh diolah jadi apa tuh Pak? Ya bisa diolah menjadi kaca, jadi kosmetik, jadi fiber. Fiber itu apa tuh Pak? Fiber yang untuk perahu, untuk atap juga bisa. Oh jadi bahan utamanya ini? Iya ini. Damar mata kucing ini Pak. Kalau yang getah damar biasa? Ya kurang. Itu kurang bagus itu Pak. Kualitasnya? Ya kualitasnya. Jadi pemirsa, si getah kayu damar mata kucingnya ini di desa tidak diolah menjadi apapun, hanya diambil saja, diunduh, lalu dijual. Yang harganya tuh ngikutin harga pasar, kadang-kadang paling rendah 5.000 Pak ya? Iya. 5.000 paling tinggi 15.000, jadi betul-betul mengikuti harga pasar yang ada di sana. Jika ditotal, dalam sebulan, Mat Sairi dan warga Bandar Dalam pemilik pohon damar bisa memanen lebih dari 100 kg getah damar mata kucing. Kalau yang lagi panen Pak, getah kayu damar mata kucing aja atau ada yang lain nih? Oh, selain damar mata kucing Pak, ada juga pisang. Kebun pisang di sana Pak. Sekitar 50 meter di sini Pak. Tak hanya damar, banyak warga di sini yang juga bertani pisang. Bahkan pisang asal Lampung dikenal punya kualitas yang sangat baik, sehingga sangat diminati pembeli dari berbagai daerah. Pisang yang dipanen bukanlah yang matang betul. Buah yang dipanen dipilih yang tingkat kematangannya sekitar 80%. Tujuannya agar pisang tidak membusuk saat dikirim. Namun tak selamanya hidup berdampingan dengan satwa selalu berjalan harmonis. Terlebih saat manusia harus berinteraksi dengan satwa liar yang habitatnya kian tergusur. Inilah Surono, warga Bandar Dalam yang kebunnya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Surono kemudian mengajak saya untuk melihat kebunnya yang rusak berat akibat gajah dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Terlihat jelas di tengah sawah, ada bekas jejak kaki gajah menginjak-injak padi milik Surono dan tetangganya. Dari bekas injakan gajah, terlihat ukuran kaki gajah sekitar 40-45 cm atau memiliki diameter lingkaran sekitar 12-130 cm. Ini berarti berat gajah diperkirakan mencapai 2,3 ton atau masuk ke dalam kategori gajah dewasa. Ternyata malam kemarin ketika Surono tengah terlelap, gajah kembali masuk ke kebunnya dan memporak-porandakan ladang padi dan pohon kopi yang tersisa. Bahkan salah satu gubuk yang biasa menjadi tempat Surono beristirahat ketika sedang berada di sawah, hari ini rata dengan tanah. Wilayah Taman Nasional yang hanya berjarak puluhan meter dari desa Bangkunat membuat Surono dan warga lain setiap malam was-was akan kehadiran gajah. Jangankan melakukan perjalanan, bila bertemu dengan gajah saja, warga sudah gentar. Sebab kasus warga yang diserang oleh gajah bukanlah hal yang baru. Saya dan Surono bergerak menuju rumah Mbah Wagiman, kakek berusia 70 tahun yang pada tahun 2015 lalu diserang oleh sekerumunan gajah. Tubuh bungkuknya bukan diakibatkan oleh usaha menua, melainkan sejak dihantam oleh gajah. Saat ini, Mbah Wagiman was-was betul gajah yang kembali masuk ke permukiman warga tinggal akan kembali menyerang dirinya atau warga lain. Dan hari berganti malam. Jika warga hanya pasrah pada keadaan, maka dipastikan tanaman yang siap panen di Bandar Dalam akan dimakan atau rusak oleh terinjak-injak gajah. Seminggu terakhir, seluruh laki-laki dewasa berjaga di beberapa titik untuk menghalau gajah dengan peralatan seadanya. Mulai dari senter untuk menakuti gajah atau dengan petasan. Sejak matahari tenggelam, kami tak boleh lengah sedikit pun, sebab gajah bisa masuk kapan saja. Gajah di tempat ini cenderung menghindar pada cahaya dan panas dari api. Oleh karenanya, di beberapa titik api unggun tidak boleh padam. Langkah saya semakin berat. Rasa kantuk tak terelakkan. Kami harus tetap terjaga. Ketika kami tengah beristirahat di sawah,
Tepat tengah malam, suara gajah terdengar begitu kencang membelah sunyinya malam. Kepanikan seketika menyeruak. Jantung kami berdegup dengan cepat. Suaranya begitu keras terdengar. Ini berarti gajah berada di dekat dengan kami, hanya berjarak puluhan meter saja. Kembang api diharap oleh warga dapat membuat gajah takut dan pergi menjauh dari kampung. Nampaknya cara warga cukup ampuh membuat gajah takut. Di gelapnya malam, saya melihat satu ekor gajah kembali masuk ke dalam hutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem mengatur, apabila gajah terluka atau mati akibat tindakan manusia, maka ada hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Meski warga tak berniat untuk membunuh gajah, hanya mengusir saja, namun tetap ada kekhawatiran gajah dapat terluka. Oleh karenanya, hanya senter dan tembakan mercon di udara saja yang dapat mereka lakukan untuk menghalau gajah. Sekitar pukul 2 pagi, gajah terlihat jelas sedang menyantap pohon pisang yang menjadi makanan favoritnya. Beruntung, lampu penerangan yang kami bawa berhasil menakut-nakuti. Jarak saya dengan gajah kali ini tak sampai 30 meter. Tepat pukul 5 pagi, penjagaan hari ini pun usai. Sungguh malam yang begitu panjang.